Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita mengangkat kedua tangan dan berdoa sebelum belajar, agar nantinya dalam memahami pelajaran kita mendapatkan hikmah dalam pelajaran ini. Mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, di pagi yang cerah ini kita akan belajar pelajaran kedua, yakni tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Nah, pelajaran kedua kali ini untuk kelas 3 adalah senangnya belajar surah An-Nasr. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa memahami makna surah An-Nasr. Sebelumnya, tolong nanti benar-benar diperhatikan agar nanti kalian dapat memahaminya. Mari kita bersama-sama menyimak surah An-Nasr. Surah An-Nasr secara bahasa, kata An-Nasr sendiri itu mempunyai arti apa? Pertolongan. Berarti An-Nasr adalah pertolongan. Surah An-Nasr mempunyai urutan dalam Al-Quran itu surah yang ke-110. Nah, tergolong surah pendek juga ya, karena ayatnya cuma 3, 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama dan kalian harap menyimak apa yang di depan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Asbabun nuzul dari surah An-Nasr ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan terhadap kaum Quraisy, yaitu orang-orang yang tidak mengakui adanya agama Islam selama bertahun-tahun, dan beliau memperoleh kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada ayat yang pertama, idza jaa, apabila, idza itu apabila, jaa
telah datang nasrullahi, nasru pertolongan Allah. Wal fathu ini artinya dan kemenangan. Apabila pertolongan Allah sudah datang pada kalian dan kalian akan memperoleh kemenangan. Nah, artinya seperti itu ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan kamu lihat an-nasa, manusia, yadkhuluna, memasuki fi dinillahi, fi, di dalam din, agama, fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Ketika pertolongan Allah datang, maka banyak yang melihat kaum Quraisy itu sebagian besar masuk agama Islam dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Nah, tasbih itu bagaimana? Kalimat tasbih adalah subhanallah. Nah, itu namanya tasbih. Bihamdi, dengan memuji Rabbika, Tuhanmu. Rabbika, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu, dan minta ampunlah. Nah, istighfar artinya itu meminta ampun. Ini wastaghfirhu, dan mohon ampun kepadanya. Berarti kita disuruh mohon ampun kepada Allah. Kita disuruh untuk selalu bertasbih subhanallah dan memuji Allah bihamdi, alhamdulillah, dan istighfar astaghfirullahal azim, agar kita senantiasa diampuni oleh Allah. Innahu, sesungguhnya dia dalam arti ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kana tawwaba. Kana tawwaba. Tawwaba ku maha penerima taubat. Allah itu selalu menerima taubat dari hamba-hambanya yang benar-benar tulus melakukan taubat. Apa itu taubat? Taubat itu dapat diartikan sebagai ketika kita terbiasa berbuat keburukan, berbuat kejahatan, dan kita benar-benar menyesalinya, dan kita berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya, itu yang dinamakan taubat. Dan lebih spesifik lagi atau lebih dalam lagi, taubatan nasuha, benar-benar taubat, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, apa yang dapat kita ambil dari surah An-Nasr yang kita pelajari pagi hari ini adalah apabila kita selalu mohon pertolongan pada Allah, insya Allah akan diberi kemudahan dan kemenangan. Nah, kemenangan ini adalah kepuasan tersendiri ya. Selanjutnya adalah kita harus senantiasa melihat sekitar kita, dapat belajar di sekitar kita. Banyak orang-orang yang soleh, yang senantiasa melakukan ibadah, kita dapat mencontohnya. Dan yang terakhir adalah kita disuruh Allah untuk selalu bertasbih dengan mengucap subhanallah dan memuji Allah, walhamdulillah, dan beristighfar astaghfirullahal azim. Istighfar adalah mohon ampun ya. Dan insya Allah Allah akan menerima segala taubat dari kita. Itulah pelajaran dari surah An-Nasr. Tugas kali ini cukup satu saja. Kalian tuliskan di kertas folio, dikasih nama lengkap, jangan nama panggilan ya, nama lengkap, nomor absen, kelas, dan pertanyaannya atau soalnya atau yang Bapak minta adalah satu, cuma satu saja. Pertanyaannya, apa yang kalian dapat ambil dari pelajaran surah An-Nasr 1-3? Nah, ini nanti jawabannya tidak ada benar dan salah. Ini tergantung dari pemahaman kalian dalam
memahami surah An-Nasr. Saya ulangi lagi ya. Nanti ditulis folio, kasih nama lengkap, nomor absen. Ketika sudah dikerjakan, difoto, kirim ke WA Group PAI kelas 3. Saya ulangi lagi pertanyaannya atau perintahnya. Apa yang dapat kalian ambil setelah mempelajari surah An-Nasr 1 sampai 3? Nah, akhirnya kita selesai dan kita akan mengakhirinya dengan bacaan hamdalah agar ilmu kita dapat terserap dengan baik. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa cukup dari saya. Apabila terdapat sesuatu yang keliru, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.